Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman tentang tingkatan iman. Kita akan baca Roma 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ini adalah kutipan pernyataan dari Nabi Habakuk bahwa kalau kita bisa hidup itu karena iman. Kita tidak bisa bilang saya bisa hidup berhasil karena usahaku, kekuatanku, kepandaianku, karena saya jaga makanan, karena suka minum ginseng dan sebagainya. Tapi kita hidup karena iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Apa yang membuat kita berkemenangan mengatasi segala tantangan di dalam dunia ini? Karena kita beriman kepada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Nah, ada berapa banyak orang tidak mengalami berkat yang dijanjikan oleh Allah karena imannya statis, imannya mati. Mungkin kita mendengar orang bersaksi, Yesus luar biasa, Yesus menyembuhkan. Tapi kita tidak pernah mengalami hal itu. Hidup rohani kita mandek. Karena apa? Kita tidak memiliki iman yang bertumbuh. Karenanya saya ingin mengajak untuk kita meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, ada 4 tingkatan iman yang kita harus jejaki. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, firman Tuhan berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pertanyaan dari kepala penjara Filipi adalah bagaimana supaya aku bisa selamat? Paulus dan Silas dengan jelas berkata, percaya kepada Yesus, engkau akan selamat, bahkan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Ini adalah tingkatan iman yang mendasar. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga, tidak akan dihukum di dalam api neraka. Saudara, iman yang menyelamatkan ini adalah pintu gerbang masuk dalam kerajaan Allah dan juga untuk kita mengalami hal-hal supranatural lainnya. Syaratnya tadi, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat. Dan kita mengiring dia sampai akhir hayat kita. Nah, ada banyak orang yang berusaha menawarkan keselamatan dengan macam-macam cara. Yaitu dengan mentaati syariat agama, menyiksa diri, harus jalan dengan lutut. Harus cabuti rambut, tidak boleh pakai gunting, tapi cabuti satu-satu. Sampai rambut menjadi botak, ebony, botak nih ya. Ada orang bilang harus siksa diri, tidur di atas paku, pakai sandal-sandal paku. Kalau jualan, jualan paku. Harus banyak beramal, banyak. Saudara-saudara, ada macam-macam tawaran. Oh, kalau kalian mau selamat, kamu harus berjalan di sebuah titian, serambut dibelah 7. Waduh saudara, rambut itu kan kecil sekali apalagi dibelah 7. Saya satu kali masuk ke daerah pedesaan, lalu ada sungai dan gak ada jembatan, cuma ada sebatang pohon kelapa yang digeletakkan begitu. Saya juga bingung saudara, karena saya gak bawa baju ganti, tiba-tiba kalau jalan begini ngejebur kan repot. Akhirnya saya dudukin tuh batang kelapa, diketawain sama yang lain. Gak apa-apalah asal saya selamat. Itu pohon kelapa yang gede, apalagi titian serambut dibelah 7. Intinya begini, ada banyak jalan yang ditawarkan untuk kita selamat, tapi pokok pangkalnya adalah kekuatan diri kita. Masalahnya begini, semua agama itu mengajar hal yang baik. Tetapi masalahnya kita manusianya yang tidak baik. Kita manusia yang lemah, manusia yang loyo, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Syukurlah ada Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua agama pasang reklame ini, dicari orang suci. Kalau kamu mau jadi orang suci, ikut agama ABCD. Hanya Yesus yang berkata, dicari orang berdosa. Kan dalam Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Kenapa saya percaya kepada Yesus? Karena saya tahu di dalam diriku tidak ada yang baik. Aku adalah orang berdosa. Dan seperti Martin Luther katakan, aku membuang dosa-dosaku kepada salib Kristus. Dan dari salibnya aku menerima kebenaran-kebenarannya. Saudara, mari kita percaya kepada Yesus. Supaya kita memiliki iman yang menyelamatkan. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, pasti selamat. Bukan semoga, kiranya, barangkali, mungkin. Pasti selamat. Ada seorang Rabi Yahudi namanya Zochanan ben Zakkai. Waktu dia mau mati, dia bilang kepada muridnya, kalau saya mati jangan kenakan jubah putih atau hitam kepadaku, tapi kenakan jubah abu-abu. Kenapa guru? Begini, kalau saya pakai baju putih, yakin masuk surga, ternyata masuk neraka, kan malu saya. Semua pakai baju hitam, saya pakai baju putih sendirian. Tapi kalau saya pakai baju hitam, nyelonong masuk surga, malu juga. Karena yang lain pakai baju putih, jadi supaya aman, udahlah abu-abu saja katanya. Nah, ini menunjukkan orang yang tidak punya kepastian keselamatan. Nah, kalau saudara hari ini ragu-ragu kalau engkau mati masuk surga atau masuk neraka, percaya kepada Yesus. Karena dengan jalan demikian engkau akan memiliki iman yang menyelamatkan. Dan jangan tunda untuk sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Sebab waktu bukan punya kita. Ibrani 3 ayat 15 berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ada ungkapan berkata, don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang kau bisa lakukan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa engkau ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Saya pernah mendengar kisah Dr. Sun Yat-sen, pemimpin China pada waktu itu. Dia orang Kristen, saudara. Mengikuti sebuah kebangunan rohani di kota Shanghai. Dia duduk di balkon. Sebelahnya ada Menteri Perhubungan China. Lalu kemudian ketika ada altar call, tantangan untuk orang bertobat menerima Yesus, Sun Yat-sen berkata kepada Menteri Perhubungan ini, majulah ke depan, percayalah kepada Yesus. Saya sudah menerima dia. Tapi dia bilang, saya menteri, saya malu karena banyak rakyat jelata di sini. Oh, di hadapan Tuhan kita semua sama. Orang berdosa yang membutuhkan pengampunannya. Menteri berkata, cobalah aku pikirkan 24 jam kemudian. Besok saya akan bikin keputusan. Tapi ternyata keesokan harinya ada orang yang meletakkan bahan peledak, bom di kendaraannya. Matilah dia tanpa sempat menerima Yesus. Itu sebabnya pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, percayalah kepada Yesus. Inilah iman tingkat yang pertama, iman yang menyelamatkan. Tetapi kita harus menginjak pada level yang berikutnya, iman yang menyucikan. Iman bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi iman juga akan membuat kita makin kudus, karakter kita makin berkenan kepada Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita selamat karena mengimani anugerah Allah. Tetapi level kedua ini adalah iman yang menyucikan. Iman yang membuat kita taat kepada perintah Tuhan, melakukan perbuatan baik. Karena ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, buahnya, buktinya, wujudnya kita sudah selamat adalah kita harus berbuat baik. Itulah buah-buah pertobatan yang mesti nyata di dalam kehidupan kita. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan buahnya itu adalah apa? Kesucian, kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Iman sejati akan nampak di dalam hidup saleh. Kalau tidak, iman kita adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan, perbuatan baik pada hakikatnya adalah mati. Karena itulah dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman mendatangkan kesucian, mendatangkan kehidupan yang saleh, di mana orang-orang bisa melihat perubahan hidup dalam diri kita.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, perbuatan baik akan terpancar. Ada seorang ateis tidak percaya Allah itu ada. Tapi satu kali dia ngomong gini kepada seseorang, saya nggak percaya Allah itu ada. Tapi seandainya Allah itu benar-benar ada, dan dia benar-benar menjelma menjadi manusia, seperti katanya orang Kristen itu, saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Kenapa dia bilang gitu? Karena tetangga sebelah rumahnya adalah seorang misionaris yang saleh, yang baik sekali. Sampai akhirnya ateis ini bertobat karena melihat perbuatan baik dari tetangganya tersebut. Saudara-saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus mesti nampak perubahan hidup di dalam dirinya. Sehingga perbuatan dosa lama dia tinggalkan, dia sekarang memiliki kehidupan yang baru. Satu orang pernah bersaksi begini di gereja. Saudara, dulu Yesus pernah membuat mujizat. Air biasa berubah menjadi air anggur. Tapi dalam hidup saya mujizatnya lebih hebat. Karena air anggur berubah jadi lemari es. Air anggur berubah jadi sepeda motor. Air anggur berubah jadi televisi berwarna. Orang-orang bingung, dia bilang, maksudnya apa ya? Begini, saya dulu itu pemabuk. Kalau saya dapat uang, saya beli alkohol, minuman keras, saya minum anggur sampai mabuk. Tapi setelah saya bertobat percaya kepada Yesus, uang gajian saya kasihkan kepada istri sehingga kami bisa beli kulkas, bisa beli TV, bisa beli sofa yang baru. Jadi dalam hidup saya, mujizatnya lebih hebat dari air biasa berubah jadi anggur. Karena air anggur berubah jadi perabot rumah tangga. Nah, itulah pertobatan sejati, iman yang menyucikan. Nah, syaratnya supaya kita bisa memiliki iman yang menyucikan adalah taat kepada setiap perintah Tuhan. Taat kepada petunjuk daripada Roh Kudus. Ketidaktaatan hanya memperpanjang proses pembentukan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi semakin kita taat, kita naik tingkat menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, di Arab itu ada peternakan kuda ras, kuda unggul. Dan ketika mereka dibesarkan, ketika mereka mau dijual, biasanya diuji dengan cara begini. Pemilik peternakan itu mengambil peluit panjang, dan kuda ini sudah tahu kalau peluitnya tut, itu artinya pintu gerbang dibuka dan mereka bisa lari karena di dekat mereka ada padang rumput hijau, mereka bisa makan. Tapi kalau tut, artinya mesti balik, saudara. Nah, satu kali ini kuda-kuda dilaparin, nggak dikasih makan beberapa hari. Aduh, udah kelaparan banget. Tiba-tiba pintu dibuka, lalu tut. Mereka lari, saudara. Mereka mau makan itu rumput. Paling 100 meter. Tiba-tiba peluit ditiup lagi. Tut. Artinya balik lagi. Sebagian besar kuda nggak peduli. Aduh, udah lapar. Udah deket sama padang rumput. Dia makan dulu, setelah makan kenyang baru pulang. Tapi ada sebagian kuda ngerem, cit. Walaupun lapar, mendengar bunyi peluit bertubi-tubi, mereka balik. Masuk ke kandang. Dan itu yang dipisahkan. Kuda kualitas nomor 1. Taat. Sedangkan yang tidak taat, makan duluan. Itu dijual harganya lebih murah. Saya percaya ketaatan mendatangkan berkat Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, hidup taat pada firman Tuhan. Dengan demikian kita menjadi orang yang hidup menjadi berkat. Iman itu menyucikan kita. Sehingga orang-orang melihat perbuatan kita yang baik. Karena kita taat kepada firman. Haleluya. Tingkatan yang ketiga adalah iman yang serba mungkin. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, orang yang menginjak pada level ketiga ini adalah orang yang melakukan sesuatu yang secara manusia tampaknya nggak masuk akal. Tapi dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara. Seperti Daud menantang Goliat. Itu kan nggak mungkin Daud yang kecil melawan Goliat yang besar, yang udah pengalaman. Tapi bersama dengan Allah yang mustahil menjadi mungkin. Nah, hal ini bisa terjadi kalau kita percaya kepada firman melampaui logika. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu kalau saudara mau punya iman yang serba mungkin, baca Alkitab. Karena itu perkataan Tuhan yang ketika kita yakini kita akan mengalaminya.
Perkatakan firman. Jangan bilang, waduh mati gua, saya pasti kalah. Tapi katakan, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Bersama Dia kami lakukan perbuatan gagah perkasa. Dia akan menginjak para lawan kami. Kita akan menang bersama dengan Yesus karena kita lebih daripada pemenang. Baca firman, perkatakan firman, lakukan firman. Maka kita akan menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Dengan iman Nuh membangun bahtera di atas tanah kering. Diketawain orang, saudara. Mana bisa, mana mungkin, buat apa. Tapi ketika hujan banjir itu datang, saudara, maka bahteranya terapung dan hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari hantaman air bah tersebut. Karena iman, Abraham yakin dia punya keturunan walaupun dia sudah tua. Umurnya 100, istrinya 90. Nggak masuk akal. Tapi dia bilang bagi Tuhan, kalau Tuhan janji pasti dia akan memberkati. Karena itu saudara, jangan suka bilang mana bisa, mana mungkin. Mana mungkin usaha saya diberkati, mana mungkin bisnis saya bisa laku, mana mungkin orang tua saya bisa bertobat. Saudara tahu apa bahasa Arabnya? Nenek 100 tahun lari membawa 1 kuintal beras. Bahasa Arabnya mustahil. Nah banyak orang suka berkata mustahil. Ngomongnya negatif. Gak bisa, gak mungkin. Dan kita tidak akan pernah mengalami kemajuan kalau kita selalu mengacapkan hal semacam itu. Tantang kemustahilan. Karena yakin Tuhan akan buka jalan. Saudara sekalian, saya pernah berdoa, Tuhan, berikanlah kepada kami sebidang tanah yang luas untuk kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya tanah, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Beberapa waktu kemudian ada sebidang tanah hampir 1 hektar mau dijual, saudara sekalian. Lalu kita bagi beberapa petak, setengahnya kira-kira akan dijadikan gedung gereja. Nggak ada uang. Tapi waktu saya sampaikan kepada jemaat, orang mulai menulis janji iman, terkumpul beberapa ratus juta, tapi masih jauh dari harga tanah itu. Tapi di ibadah terakhir ada seorang tamu dari luar kota. Mendengar khotbah tersebut, dia mengambil secari kertas, dia bilang, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Tanah yang mahal yang kita harus beli dan saya pikir harus utang bank, hanya dalam tempo beberapa hari lunas. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita urus izin gerejanya, sulit saudara. Tapi sulit bukan berarti mustahil. Akhirnya kita dapat izin resmi gereja dan kita bisa bangun gedung gereja, Stairway from Heaven yang kita gunakan sampai hari ini untuk ibadah. Saudara, saya percaya walaupun rasanya nggak masuk akal, persediaan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, Tuhan itu mampu melakukan yang jauh melampaui pemikiran kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara, tantang kemustahilan, percaya kepada Allah dan firman-Nya, maka engkau akan mengalami perkara-perkara dahsyat dalam hidup ini. Yang pertama, iman yang menyelamatkan. Yang kedua, iman yang menyucikan. Yang ketiga, iman yang serba mungkin. Dan yang keempat, yang terakhir, iman yang mengerjakan mujizat. Yohanes 14 ayat 12, Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengusir setan. Dan kalau kamu percaya, kamu melakukan mujizat-mujizat semacam itu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Tapi Allah bisa mengerjakannya waktu kita beriman. Seperti Daniel mengatup mulut singa. Itu kan mujizat. Seperti Elia berdoa dan api turun dari sorga. Itu kan mujizat. Seperti Musa mengangkat tongkat, laut terbelah menjadi 2. Itu kan mujizat. Kalau bukan Tuhan, mana bisa? Dalam Matius pasal 17, para murid pernah bertanya kepada Yesus, kenapa kami tidak bisa mengusir setan dari orang ini? Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Kalau kamu percaya, kamu bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Nah saudara, jadi kita harus punya iman yang menyelamatkan, iman yang menyucikan, iman yang membuat segala sesuatu mungkin, dan iman yang mengerjakan mujizat. Atau istilah Alkitab, iman yang memindahkan gunung. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti Petrus yang beriman. Dia jalan, bayangannya kena orang sakit sembuh. Sapu tangan Paulus kena kepada orang sakit disembuhkan. Orang kerasukan setan, setannya pergi. Ini mujizat saudara. Dan Tuhan ngomong gini kepada para muridnya, Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan mau melengkapi kita dengan iman yang mengerjakan mujizat. Itu sebabnya senantiasa penuh dengan Roh Kudus karena Dia sumbernya, saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara bersaksi, tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Sehingga banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Saudaraku, milikilah iman yang makin bertumbuh. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyucikan, iman yang serba mungkin, dan iman yang mendatangkan mujizat. Hari ini maukah engkau berkata, Tuhan, saya mau punya iman seperti itu. Karena itu aku akan tekun baca Alkitab, memperkatakan firman, melakukan firman. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan bilang, nggak mungkin, mana bisa. Tapi aku yakin sepenuhnya akan terjadi. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan. Mungkin pemulihan dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, dalam kesehatanmu. Engkau juga ingin dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan tanda ajaib. Supaya kita bisa bersaksi memenangkan jiwa. Berdoa saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya orang benar akan hidup oleh iman. Dan biarlah di dalam nama Yesus segala tantangan yang ada di depan kami hadapi dengan iman. Kami percaya Tuhan akan buka jalan. Kami percaya Tuhan memberi kemenangan. Kami percaya mujizat akan terjadi. Kami percaya karena Engkau mengatakannya di dalam firman. Walaupun kami tidak mengerti, tapi kami yakin apa yang Kau katakan itu akan menjadi kenyataan. Kami terima dalam nama Yesus. Iman yang bertumbuh, iman yang teguh. Sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Teguhkan iman kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh makin mengasihi Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, terus maju di dalam iman. Haleluya.